Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. UMKM saat ini merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian negara. Pandemi COVID-19 membuat sektor ini semakin terpuruk dan mengalami penurunan omset yang drastis. Salah satu usaha pemerintah dalam membangkitkan kembali UMKM adalah dengan membagikan dana hibah sebesar 2,4 juta ke 12 juta pelaku UMKM. Ini merupakan sebuah harapan yang bagus sebagai modal UMKM untuk berjuang kembali di masa new normal. UMKM sendiri tentunya harus mempersiapkan strategi pemasaran produk yang efektif di era pandemi ini agar kembali bangkit menjadi kekuatan perekonomian negara. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk UMKM yang harus diterapkan selama era pandemi. Pertama, jangan panik dan jangan berhenti untuk berjualan. Hindarilah kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera berakhir karena adanya penurunan omset dan penjualan. Anda harus tetap berjualan dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara dan strategi baru yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali. Oleh karena itu, cari cara agar Anda dapat beradaptasi dan tetap berbisnis. Kedua, menjadi brand yang tanggap situasi. Dalam situasi yang berubah-ubah seperti saat ini, cara untuk membuat bisnis Anda tetap lancar adalah dengan menumbuhkan empati. Berilah transparansi kepada konsumen mengenai upaya yang dilakukan dalam situasi saat ini. Kalau Anda memiliki rumah makan atau bisnis catering misalnya, sampaikan bahwa Anda telah melakukan sesuai prosedur, seperti chef dan tim yang menyiapkan makanan wajib memakai sarung tangan, masker, dan kotak makanan yang teruji bersih. Atau, bila Anda memiliki bisnis offline, sampaikan kepada pelanggan bahwa Anda kini membuka layanan online untuk mendukung kegiatan di rumah aja, dan sebagainya. Ketiga, tingkatkan kualitas konten online. Jika bisnis Anda memiliki aplikasi, Anda dapat memaksimalkan fitur dari aplikasi Anda. Fitur yang dimaksimalkan dapat berupa fitur lama atau fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Anda juga bisa memasukkan konten yang telah Anda buat dengan mencari topik dan kata kunci sebelumnya ke dalam aplikasi. Tapi, konten yang Anda buat harus tetap relevan, seperti contohnya, ketika Anda berjalan di bisnis kesehatan atau kebugaran, Anda dapat membuat fitur khusus pelaporan gejala virus COVID-19. Atau Anda dapat membuat konten tentang olahraga sederhana dan membuat makanan sehat dalam membantu pelanggan untuk memerangi virus corona. Keempat, berikan berbagai promo menarik. Dalam periode dan kondisi yang tidak pasti seperti ini, menarik pelanggan sebanyak mungkin adalah upaya yang bisa membantu bisnis Anda dalam kurva yang stabil. Daya beli saat ini sedang naik turun. Sehingga untuk bisa mendapatkan pemasukan dan menjaga pelanggan Anda adalah dengan menawarkan diskon khusus yang akan membantu pendapatan Anda terus mengalir. Tentukan produk yang paling diminati dan buat penawaran khusus. Bisa untuk menjaring pelanggan baru atau sebagai cara mempertahankan pelanggan untuk tetap melakukan pembelian. Kemas diskon secara menarik dan sampaikan kepada pelanggan Anda melalui media sosial atau media lainnya. Kelima, tetap terhubung dengan pelanggan Anda melalui media sosial. Dengan banyaknya orang yang melakukan karantina mandiri, penggunaan media sosial menjadi semakin aktif karena media sosial adalah salah satu cara untuk tetap terhubung dengan banyak orang meskipun kita tidak bisa meninggalkan rumah. Hal ini dapat menjadi potensi yang bisa bisnis Anda gunakan dengan berkontribusi memberikan layanan gratis selama periode tertentu, membantu orang-orang yang membutuhkan, atau memberikan konten positif yang bersifat memotivasi dan menghibur. Pastinya, jangan lupa untuk promosikan perbuatan baik ini dengan media sosial untuk membantu membangun brand Anda. Keenam, memulai kerjasama dengan berbagai pihak. Di tengah gerakan social distancing dan di rumah aja, tentu ada lebih banyak orang yang sedang online saat ini. Secara umum, lalu lintas pencarian secara online meningkat secara signifikan. Semua orang berburu informasi terbaru melalui ponsel dan komputer masing-masing, termasuk belanja online, yang juga jadi cara untuk menghabiskan waktu.
Memulai kerjasama dengan berbagai pihak seperti platform e-commerce terkenal seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain sebagai salah satu langkah pemasaran produk yang menguntungkan. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kerjasama dengan mitra angkutan jasa terkenal seperti Gojek atau Grab untuk meningkatkan potensi penjualan produk Anda. Ketujuh, memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung. Sosial media untuk bisnis memberikan Anda akses kepada feedback positif maupun negatif dari pelanggan, yang merupakan informasi berharga dari sudut pandang pelanggan. Sebagai contoh, jika Anda meluncurkan produk baru dan dibagikan melalui sosial media, maka secara instan Anda bisa langsung mengetahui pendapat pelanggan. Dengan begini, respon pelanggan terhadap aspek apapun pada bisnis Anda bisa terlihat dengan jelas. Hasilnya bisa Anda gunakan untuk melakukan improvisasi terhadap kualitas bisnis Anda. Kedelapan, bagikan informasi lebih cepat dengan sosial media. Kini, dengan adanya sosial media, penyampaian informasi kepada pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat. Ingat, pastikan bahwa informasi yang Anda bagikan sesuai dengan minat target pelanggan Anda. Search engine membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan hari atau minggu, agar konten yang baru Anda posting bisa muncul di halaman pencarian. Tidak seperti sosial media yang bisa menampilkan dengan real time. Apapun yang Anda posting di sosial media, maka akan langsung muncul di timeline follower Anda, sehingga bisa langsung menghasilkan traffic ke website, bahkan penjualan. Hal ini tentunya akan efektif jika akun sosial media Anda memiliki follower yang cukup banyak. Kalaupun tidak, Anda mungkin bisa mempertimbangkan alternatif lain, yaitu menggunakan jasa influencer untuk memasarkan produk Anda. Pandemi COVID-19 memang sangat merugikan di negara kita tercinta. Bidang UMKM termasuk salah satu sektor yang sedang mengalami masa-masa sulit saat ini. Adanya berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah membuat limit atau batasan bidang UMKM untuk memasarkan produk yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai alternatif, solusi, ataupun strategi baru dalam memasarkan produk di era pandemi ini. Salah satunya adalah memanfaatkan penggunaan media sosial atau konten online dalam memasarkan dan menarik pelanggan. Kemudian, ada juga alternatif lain, yaitu kerjasama dengan platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan platform lainnya. Ada juga alternatif tambahan, yaitu melakukan kerjasama dengan mitra angkutan jasa seperti Gojek dan Grab. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, sangat bagus untuk selalu tetap berusaha walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya, motivasi untuk bangkitlah perekonomiannya. Kalau saya di pandemi itu kita tetap berjualan ya Mas ya. Kalau kita nggak berjualan ya gimana lagi? Masalah online itu memang nggak bisa online. Jadi biasanya cuma jualan langsung. Terima kasih atas mas-mas yang sudah memberikan support pada saya dan usaha saya ini. Dan situasi yang seperti ini sangat membantu ya.